البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi washabihi wa ba'd. Kami meneruskan bacaan Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala, masih di kitab Al-At'imah, yang di kitab pembicaraan tentang makanan-makanan yang halal demikian juga yang haram. Sudah kita sebutkan di awal-awal kitab ini. Demikian juga bab tentang asyad wa dhabaih, binatang buruan dan sembelihan. Dan kita sekarang dalam pembahasan babul adhahi, bab tentang sembelihan kurban. Disebutkan dikatakan adhahi karena dilakukan di waktu duha. Semua ada pertemuan telah lewat, seorang ketika menyembelih mulai tanggal 10 sampai tanggal 13 sebelum maghrib di hari 13 Dzulhijjah, ketika menyembelih mengucapkan bismillah wallahu akbar. Kemudian juga disebutkan tidak boleh dia menyembelih yang jelas-jelas buta, demikian juga jelas-jelas sakit, demikian juga benar-benar dia itu pincang, demikian juga yang sudah benar-benar tua. Berikutnya hadis nomor 1350. Ini setelah tadi disebutkan tidak boleh yang dia itu cacat. Sekarang hendaknya menyembelih sudah berumur. An Jabir bin Abdullah, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, di sini sungguhan oleh Imam Muslim. Qala beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tadbahu ila musinnah, janganlah kalian menyembelih kecuali yang sudah berumur. Illa, kecuali in ta'asara alaikum, apabila kalian dalam keadaan berat, usur, dalam keadaan sulit, ekonominya sulit, tapi ingin berkorban, fatatbahu jada'atan, maka sembelihlah jada'ah minad du'an. Jada'ah ulama nanti akan disebutkan yang dia itu lebih dari 6 bulan dari du'an yaitu domba. Rawi Muslim, semuanya Imam Muslim. Ya, kalau tidak punya uang ya sembelihlah yang dia itu domba yang sudah jada'ah, itu walaupun belum sampai musinnah, belum sampai 1 tahun, tapi dia sudah pantas di sini 7 bulan atau lebih. Biasanya diketahui itu jika jada'ah itu kambing domba ini, kalau dia keluar dari ibunya itu dia punya bulu itu naik-naik, jegrab istilahnya. Nanti kalau sudah mulai masuk jada'ah 7 bulan itu dia mulai tidur. Nah, ini bulunya itu mulai tidur. Ya. Kalau orang dicukur itu kan gitu. Kalau digundul itu nanti keluar sedikit-sedikit dia tegak rambutnya itu. Nanti kalau udah lama dia mulai turun. Nah, itu. Orang Muslim. Maka di sini disebutkan hendaknya yang disembelih adalah sudah berumur. Dan disembelih itu adalah bahimatul an'am, binatang ternak, yaitu apa? Allah sebutkan di surat Al-Hajj ayat yang ke-34. Ya Rasulullah ala ma rasaqahu min bahimatil an'am. Untuk mereka menyebut nama Allah Subhanahu wa taala atas apa yang Allah berikan rezeki pada mereka dari bahimatul an'am. Ya, binatang ternak apa itu? Yaitu al-ibil, unta, kemudian sapi, kemudian gonam, yaitu kambing atau domba. Maka masuk di sini dari bakor, unta. Kalau ibil yaitu mereka urusan mereka unta. Kalau di tempat kita kan bakor. Sapi yaitu minal jawamis. Jawamis itu apa? Masuk juga yaitu kerbau itu. Ya itu. Itu biasanya kalau orang-orang itu biasa untuk membaca. Dan yang jenis-jenis itu. Ya, demikian. Adapun kambing masuk itu domba, doan wal ma'is, itu kambing Jawa istilah kita. Kemudian disebutkan
Yang paling afdal ya itu unta badana. Ya demikian. Satu orang menyembelih boleh. Kemudian sapi, kemudian kambing. Kemudian bersekutu di dalam unta atau sapi. Ya demikian. Kemudian umurnya binatang yang boleh disembelih yang disebutkan oleh para ulama ijma, yaitu apa? La yuzi minal ibil, tidak sah untuk unta itu ya kecuali yang dia itu sudah berumur. Unta, sapi, demikian juga ma'is, yaitu kambing Jawa kalau gitu. Adapun doan yaitu jada, dia mumi tadi yang kita sebutkan tadi, domba 7 bulan. Walaupun terjadi perselisihan, jada itu mulai kapan? Ya demikian. Itu jelas ijma. Adapun musinah itu apa? Allati saqatat sanayaha wa tal'at laha ukhra. Yang saqatat, yakni gigi depan dia itu gigi seri itu jatuh, pupak istilahnya. Kemudian ganti yang baru. Nah, itu 1 tahun biasanya untuk kambing. Nah. Kemudian mereka menyebutkan kalau unta itu adalah masdaq malakham sanawat wa dakhala bisadisa. Unta itu yang sudah sempurna 5 tahun masuk ke 6. Adapun bakar sapi istakmala sanataini wa dakhala bisalisa. Sempurna 2 tahun masuk ke 3. Jadi sapi yang ber 3 tahun boleh disembelih. Kemudian ma'is kambing Jawa itu yang sempurna 1 tahun masuk yang kedua. Ini yang terkenal menurut pendapat Hanabilah, Imam Ahmad dan para pengikutnya. Ya demikian. Adapun menurut yakni Syafi'iyah, mereka mengatakan ya wa qalu ba'du Syafi'iyah wa ba'du al-lughah wa alayhi wal jada'ah minhu 6 ashhur. Jadi ya itu adalah 6 bulan. Itu menurut Hanabilah. Kalau jada'ah untuk kambing. Ya demikian. Sebagian berpendapat ya menurut mazhab Syafi'iyah ya maka mereka mengatakan tamat lahu sanatan. Nah orang Indonesia kan Syafi'iyah kebanyakan. Jadi mereka beranggapan kambing itu 2 tahun, kambing Jawa 2 tahun menurut mereka. Tapi yang ulama yang benar adalah 1 tahun. 1 tahun lebih kambing boleh disembelih. Itu yang benar insyaallah. Ya demikian. Kemudian itu yang musinah ya, ada 1 tahun. Jadi kambing itu 1 tahun. Syafi'iyah berbeda 2 tahun. Kita harus sebutkan juga ya. Berarti bagaimana kalau jada'ah? Adapun untuk kambing tidak boleh, selesai. Untuk domba yang kita bicarakan, menurut mazhab Hanabilah itu apa? Yang dia itu sempurna 6 bulan, 6 bulan ke atas, 7 bulan dan sebagainya. Itu. Makanya mereka yang apa untuk akikahan itu yang dicari. Masuk jada'ah. Walaupun kalau alam untuk akikah ini dia lebih syaratnya lebih ringan daripada apa? Berkorban. Tapi kalau untuk aman ya ikut seperti korban. Nah, di Indonesia sekarang sudah biasa domba 7 bulan, 8 bulan disembelih. Itu. Ada menurut mazhab Syafi'iyah mereka tidak menganggap domba harus 1 tahun. Ya, adapun kalau sudah berumur yang itu musinah ya, itu 2 tahun bagi mereka. Ya, tapi kita lebih condong mendapat yang dia itu ya domba boleh 7 bulan. Dah, demikian. Kemudian disebutkan hadis nomor 1351. Wan Ali, dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, qala beliau mengatakan, di sini ya dhaif. Yang benar adalah mauquf ucapan Ali bin Abi Thalib saja. Ya demikian. Demikian disebutkan oleh ya Imam Bukhari, demikian juga yang lainnya. Yang benar adalah tadi
Kemudian disebutkan di situ tariknya Imam Nasri ada Hajjiyah bin Adi, dia dhaif, ya demikian, yang dia itu marfu. Ya demikian. Imam Daraqutni belum merajihkan di Hilal bahwa yang benar itu adalah mauquf ucapan Ali bin Abi Thalib. Tapi ini oleh para ulama dianggap syarat ketika disembelih. Tidak boleh dalam keadaan seperti ini. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, yang benar ini ucapan beliau saja. Kalau beliau mengatakan, amarona Rasulullah SAW, Rasulullah SAW merintahkan kami an-nasdarifal ain wal udhun, untuk melihat, perhatikan mata dan telinga, diperhatikan benar-benar. Wala nudhiya bi awra, tidak untuk kita tidak berkorban dengan yang buta. Wala muqabalah, sebutkan muqabalah ini allati quti'a min muqaddam udhuniha, itu yang terpotong bagian depan dari telinganya. Bagian depan telinganya itu terpotong. Wala mudabarah, yaitu bagian belakang telinganya terpotong, cacat dan sebagainya. Wala kharama, riwayat yang lain disebut kharqa, yaitu apa yang ada lubang di telinganya, ada lubangnya. Ya. Kemudian wala sarma, itu yang gigi, ya, serinya itu, saniyahnya itu dia sudah ompong, giginya sudah tidak ada di depan. Ya. Nah, di sini walaupun mauquf, itulah amalan para ulama. Ya, tidak demikian benar-benar tua. Ya, demikian. Tapi disebutkan untuk telinga, ya, telinga mereka menyebutkan karena di sini dhaif, boleh. Ya, boleh untuk kemudian untuk menyembelih korban telinganya mungkin terpotong dan sebagainya. Karena dalilnya tidak ada, hadisnya adalah dhaif ini. Ucapan Ali bin Abi Thalib saja, radhiyallahu anhu. Ya, demikian. Ini kesimpulannya. Sebagaimana yakni koron, yaitu tanduknya patah tidak mengapa. Karena tidak mengaruhi daging dan sebagainya. Ya itu. Tapi adapun kalau dia benar-benar buta, demikian juga benar-benar tua, ya, maka tidak boleh. Wala sarma tadi, ini giginya sudah ompong. Kalau kemudian patah biasa saja tidak mengapa. Araju Ahmad wal Arba'ah, dikeluarkan Imam Ahmad dan yang empat, wasahu at-Tirmidzi. Imam Tirmidzi mensahihkan, Ibnu Hibban wal Hakim dan Hakim. Kemudian hadis 1352, wa Ali bin Abi Thalib, dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, hadis riwayat Muslim, beliau mengatakan, amarani Rasulullah SAW, Rasulullah SAW merintahkan kami anakum ala budnihi, untuk mengurusi, ya, budunnya, yaitu ontanya, wa an uqasima luhumaha, dan untuk aku membagi-bagi dagingnya, wa juludaha, demikian juga kulitnya, wa jilalaha, demikian juga yang ada di onta itu. Kadang ada tempat duduknya, ya, pelananya dan sebagainya. Al-masakin, kepada orang-orang miskin. Wala u'tiya fi jizaratiha, dan tidak diberikan di dalam jizarah, ini penyembelihannya. Orang yang menyembelih itu tidak diberi syai'an minha, sedikit pun darinya. Ini semutahun alaih. Maka di sini jelas bahwa tidak boleh yang binatang yang disembelih itu untuk memberikan kepada sebagai upah untuk orang yang menyembelih. Ya, demikian. Pelananya dan sebagainya tidak boleh sebagai upah, dan itu adalah haram. Demikian juga dia kemudian menjual, jadi dia berkorban kemudian dagingnya dijual, tidak boleh. Dan demikian. Kemudian bagaimana daging sembelihannya itu, disebutkan para ulama mengatakan disukai untuk dibagi menjadi tiga, sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Qur'an di surat Al-Hajj ayat yang ke-28, demikian juga 36. Fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir. Makanlah dia. Berarti menunjukkan sepertiga untuk dimakan. Kalau kita berkorban sepertiga dimakan. Karena di sini Allah Subhanahu wa taala menyatakan fakulu minha, makanlah darinya. Wa at'imul ba'isal faqir, berikanlah makan orang-orang fakir, orang miskin. Kemudian ayat yang lain fakulu minha, makanlah darinya, wa at'imul qani', dan berikanlah
Ya, berikanlah makan qani. Ini orang yang cukup, ya, ini hadiah. Jadi sepertiga untuk makan dia, sepertiga untuk sedekah, sepertiga untuk hadiah. Tangganya, ya. Ini untuk orang Nasrani yang masuk Islam umpamanya, ya, boleh. Walaupun dia qani, walaupun dia dalam keadaan kaya ataupun kerabat yang mampu. Mereka mengambil dari ayat tadi. Ya, demikian. Adapun disimpan lebih dari 3 hari boleh. Dulu Nabi melarang, kemudian Nabi bolehkan sebagai dalam Sahih Muslim. Ya, jadi boleh dah. Nabi SAW mengatakan, "Kuntu nahaitukum an luhumil adhahi." Dulu aku melarang kalian untuk menyimpan daging-daging sembelihan. Fawqa salas, lebih dari 3 hari. Fa'amsiku ma kadalakum, maka tahanlah. Boleh kalian menahan, menyimpan yang kalian anggap padanya. Ya, demikian. Kemudian ada sama 1353. Di yang terakhir di bab ini, Wan Jabir bin Abdullah, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, disebutkan oleh Imam Muslim. Kalau beliau mengatakan, naharna ma'a Rasulillah, kami menyembelih, memotong bersama dengan Rasulullah SAW Hudaybiyah, di tahun Hudaybiyah. Ya, di tahun 6 Hijriah. Al-badanah, badanah yaitu onta, an sab'ah, dari 7 orang. Wal baqarah an sab'ah, demikian juga sapi dari 7 orang. Rawi Muslim, Imam Muslim. Ini menunjukkan bahwa boleh bersekutu di situ 7 orang untuk sapi. Demikian juga orang onta 7 orang, demikian. Ya, itu paling sedikitnya. Boleh umpamanya 4 orang sapi, boleh juga, kan demikian. Boleh sapi 1 pun boleh juga. Ya, itu. Adapun kambing, ya, harus 1 orang. Ya, 1 orang. Kemudian disebutkan boleh 1 keluarga, ya, umpamanya kemudian mungkin dari suaminya, dari istrinya dikumpulkan untuk berkorban kambing, boleh. Ya, demikian. Kemudian pahalanya itu bersama-sama. Boleh pahalanya itu bersama-sama. Ya, demikian. Nanti tidak memotong kuku, kan demikian. Kemudian disebutkan tentang permasalahan berkorban untuk orang sudah meninggal. Ibnu Taimiyah mengatakan at-tadhiyah anil mayyit, yakni berkorban untuk mayit afdal minas shadaqah bisamaniha, lebih bagus daripada sedekah dengan harganya. Tapi saya mengatakan itu bukan sunnah. Walaupun Ibnu Taimiyah mengatakan demikian sebagaimana sedekah, kan. Tetapi laisat udhiyah sunnah lil amwat, bukanlah menyembelih berkorban untuk orang yang sudah meninggal itu sunnah. Karena Nabi tidak pernah melakukan, para sahabat tidak melakukan demikian. Walaupun secara usul mungkin masuk, tapi tidak dilakukan oleh Nabi, demikian juga para sahabat. Ya, demikian. Tapi kalau diniatkan untuk dia dan orang yang sudah meninggal dari kerabatnya, keluarganya, ya boleh. Ya, ulama demikian. Boleh juga menyembelih sendiri, dan itu afdal, dan boleh diwakilkan. Ya, demikian. Jika disebutkan mana afdal, berkorban atau bersedekah dengan harganya, ya, ulama disebutkan di sini ini afdalnya yaitu menyembelih. Tapi kalau umpamanya di situ ada keperluan dan sebagainya, bisa dia bersedekah dengan harganya itu untuk yang lainnya, ulama. Walaupun memang afdalnya adalah berkorban. Nah, di sini sebenarnya itu harus